So, Crypto Mei 2025, battle plan kita apa saja? Di sini aku mau ingetin kalian soal film Avengers. Oke, kamu ingat ada Avengers Infinity War, terus ada Avengers Endgame, dua part ya. Kalau kamu lihat Crypto kayak filmnya Avengers, ini tuh seperti film Endgame, bukan film Infinity War. You know, udah ada Thanos klik, sekarang waktunya ada one more chance, gitu ya kan? One more chance naik, tapi tantangannya besar. So, analogi itu menurut aku sangat tepat. Karena gini loh, you harus ingat satu hal. Ini dari seorang yang udah posting rutin soal kripto dari 2022 ya. Pertama kali kita mendirikan channel ini, Mindstack. Kamu lihat ke prediksi awal kita di 2022, kita sudah gambarkan bahwa ada siklus di dunia Bitcoin. Siklus yang mana ada 1 tahun bear market, itu setara dengan waktu Januari 2022, pertama kali kita posting, atau Februari, aku lupa. Februari sampai Desember kan turun terus si dunia kripto, sepi banget. Dan di situ November 2022 kita udah bilang agresif beli karena bear market sudah selesai di sini. Waktu itu Bitcoin di $15.000. Nah sekarang, satu tahun bear market, 3 tahun naik. Itu siklusnya si crypto, siklusnya Bitcoin lebih tepatnya. Kalau kamu memihak ke yes, Bitcoin ada siklus, bisa jadi kamu nggak setuju sama saya. Bisa jadi kamu pikir, enggak, Bitcoin nggak ada siklus 4 tahun, adanya random up down, nggak peduli, nggak ada yang bisa tebak. Kalau kamu kayak gitu pikirannya, ya udah berarti ini nggak ada pentingnya untuk Anda. Tapi kalau kamu agree, setuju bahwa yes, Bitcoin secara pola historis memang ada siklusnya, kita itu berada di tahun keempat dari 4 tahun. This is the last year, nggak ada 1 tahun bahkan. You know, berapa bulan terakhir di fase bull market. Nah, you bilang bull market tapi barusan kemarin dari 108.000 turun ke 80.000. Ya itu memang benar. Setiap siklus ada major correction satu. Itu yang kita sebut di komunitas kita MP, mid peak correction. Gitu, right? So, sudah ada MP koreksi besar, masih ada kaki terakhir. Tapi di sini aku mau ingetin kalian bahwa you itu harus selalu pertimbangkan resiko. Dan ini sesuatu hal yang orang nggak suka dengar dari mulut saya. Maunya itu, kapan itu bisa up only, terus 100x, 50x, 20x, 10x dari harga sekarang. Itu yang mayoritas orang mau dengar. Tapi ini bukan soal apa yang kamu mau dengar, ini soal apa yang kamu harus lakukan untuk preservasi apa yang sudah kamu dapatkan atau hasilkan. Dan kalau bisa cuan sehat, tapi ekspektasinya harus direndahkan. Ekspektasinya harus direndahkan. Semua orang pikirnya itu, aku mau Bitcoin ke $1 juta, aku mau dapat 10x, aku mau altcoin coin apa gak jelas, mau 100x. Right? Fase itu udah gak ada, udah lewat. Fase sekarang, fase kaki terakhir. Dan kalau kamu salah pegang koin di kaki terakhir ini, setelah puncak dia turun jebol 99%, gak balik-balik lagi, forever. Kalau kamu salah pilih koin. Now of course, Bitcoin long term, 10 tahun, bla bla bla, aman-aman aja, itu gak usah dipikirkan. Ethereum, Solana, Dogecoin, the big major pairs mungkin nggak mengalahkan Bitcoin selalu, tapi cuan oke, reasonable. Bagian itu ya oke lah, bisa dipegang lah. Ya, tapi di sini aku mau kasih public warning atau public announcement. Ini bukan fase yang mana kamu bisa ngambil full risk on masuk ke koin-koin nggak jelas yang market capnya kecil, bla bla bla, harap dapat next fart coin atau sejenis itu. Nah, sayangnya kita udah dapat cuan dari fart coin, nggak semua orang dapat cuan dari fart coin, right? But ini bukan fase untuk pikir kayak gitu. Ini fase untuk pikir, oke, aku ada dana sekian, aku udah dapat apa yang aku dapat sepanjang siklus ini. Sekarang aku mau naik ombak terakhir, tapi ombak terakhir itu kayak Avengers Endgame. Ada saatnya Iron Man harus begini. Paham ya? Dan di situ menang tapi ada korban. Does that clue make sense? Oke? Itu fase kita sekarang. Nah, ini aku omong skala bulanan. Ini aku bukan omong bulan Mei specifically, right? Bukan itu yang aku omong. Aku bilang ini itu kita di kaki terakhir, dan kaki terakhir ini memang ada beberapa bulan sisa, yes of course, but kamu harus selalu ingat resiko. Jangan jadi Iron Man. Jadi Spider-Man boleh, jadi Thor boleh, mau jadi Captain America boleh. Jangan jadi Iron Man. Paham ya? Oke? Ini waktunya untuk kamu dapat apa yang kamu bisa dapat di kaki terakhir. Udah, ekspektasinya rendahkan, udah cuan sehat, out, selesai. Itu fase kita sekarang, oke? Nah, untuk hal itu, kamu harus pikirkan apa itu opsi-opsinya. Ya, kalau mau pegang Bitcoin selesai, ya that's okay, that's perfectly fine. Cuma, jauh lebih cepat adalah untuk bisa sambil, so gini loh, kita pribadi, posisi mayoritas kita itu pegang spot, pegang hanya Bitcoin aja dan beberapa altcoin yang good quality altcoins.
Oke. Nah, tapi di gerakan tengah-tengahnya, so sekarang ini kayak contoh aku rekam untuk diposting di Mei, tapi aku rekamnya sebenarnya 27 April. Dan editor pasti butuh beberapa hari untuk edit, right? Sekarang ini di 27 April kita lagi ada posisi yang lawan arus. So, mayoritas portfolio kita lagi bullish. Udah dapat di 80-an, di 82 atau berapa gitu. Terus ada minoritas yang cuanin gerakan turun gini loh. Jadi itu nambah ekstra 1%, ekstra 2%, ekstra 3% di perjalanan ke atas. Dan you pikir itu uang kecil, tapi itu actually besar. Kenapa? Karena kalau kamu bisa pikirkan kayak, oke, let's say per bulan average performance 10%, right? Let's say itu ilustrasi doang, right? 10% berarti sepanjang 1 tahun 100%. 100% itu double duitnya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan sebagainya. Paham ya? Lama-lama bengkak. Yang dulu cuma ada modal 1, bisa cepat jadi 16 gitu loh. 1, 2, 4, 8, 16. Paham ya maksudnya? So, itu jalur yang lebih cepat, compounding. Quick profit, thank you, next. Quick profit, take profit, next. Gitu loh, right? Pola pikiran itu yang harus diterapin sekarang. Nanti ada saatnya di siklus berikutnya, yang mana udah bodo amat, gak usah pikirin all in. Seperti kita di akhir 2022. Ada saatnya seperti gitu yang akan muncul lagi, of course. But not now. Bukan sekarang di Mei 2025. Oke? Ngomong gitu. Ini aku lagi bicara untuk maksimalkan profit Anda. Kalau kamu ambil pola pikiran asal nabung aja, cicil masuk ke Bitcoin, mau masuk sebagian ke emas juga, mau masuk, kalau duitmu besar mau masuk ke properti juga atau apa, itu hakmu. But asal tahu, kenapa kok siklusnya Bitcoin harus ada 4 tahun dan ada 1 tahun yang mana dia harus turun? Karena Bitcoin itu aset yang mana dia itu nggak hasilkan apa-apa. Dia itu sifatnya mirip kayak emas. You beli emas, kecuali kamu bikin microchip, terus pakai komponen emas untuk bikin microchip, terus dijual dengan selisih profit, kecuali gitu. Atau kamu, bikin lukisan atau bikin gelang bahan emas terus dijual, right? Kecuali itu, emasnya sendiri itu nggak hasilkan apa-apa, cuma ditaruh di lemari, selesai. Bitcoin juga sama. Kecuali kamu cuanin Bitcoin, dan ada beberapa jurus advance untuk itu. Kecuali itu, kamu itu cuma bisa beli terus simpen udah taruh, gitu loh. Yang artinya, orang paus-paus, orang yang punya duit gede di dunia kripto, di dunia Bitcoin, harus ada saatnya mereka harus bisa panen terus beli barang-barang yang mereka mau. Itulah kenapa ada siklus 3 tahun 1, 3 up 1, 3 up 1, gitu loh. Kenapa ada siklus seperti gitu ya? Karena yang barusan aku baru bilang, kita perlu ada saatnya kita bisa cairin profit kita terus belanja. Dan itu akan datang, gitu loh. So, itu yang kalau kamu lihat perspektif dari seorang yang memang menghasilkan lumayan di dunia kripto, itu yang kita lagi lihat sekarang. Masih optimistik, masih net bullish di Mei 2025. Karena kita udah beli di 82, bukan di 95 harga sekarang. Right? So, kita masih net bullish, tapi ekspektasinya direndahkan dan risknya itu harus pikir kayak sudah bukan lagi di tahap yang mana 100% risk on ke koin-koin yang bukan Bitcoin, macam-macam koin. Bukan musim itu. Does that make sense? Dan di sini mulai juga pikirkan, and ini bukan bahasa yang kamu mau dengar. Ini bukan kata-kata yang kamu mau dengar ya. Right? Maunya dengarnya 10x akhir tahun ini, right? Realitasnya nggak kayak gitu. Oke? Okay? The real profit, selain dari sisa kaki terakhir ini, itu mikirkan 2 hal ekstra. 1, apa itu persiapan yang harus saya lakukan biar di bottom bear market berikutnya? Nah, setelah puncak kan bear market ya, di bottomnya berikutnya, gimana cara aku bisa posisikan diri, bisa serok sebanyak-banyaknya? Itu pertanyaan pertama. So, itu ada pola pikiran dan proses yang harus kamu mulai pikirkan. Hal kedua yang juga harus dipikirkan, apa itu aset yang at least untuk 1 tahun turun atau untuk fase bear cycle, apa itu aset yang outperform Bitcoin dan outperform market in general lah, oke? Apakah emas? Nah, kalau aku boleh bilang, emas itu satu pilihan tapi bukan pilihan yang top di buku saya, di data saya. Ada one more market, kita baru bahas di live call kemarin actually, di komunitas VIP. Satu market yang belum orang kenali, right? Berhubungan teknologi, yang mayoritas orang belum sadar, belum posisikan diri, right? There's that one market. Tapi poinnya adalah kamu harus pikirkan, 1, resiko, ekspektasi direndahkan. Sudah profit yang sehat, bukan to the moon, tapi udah cuan sehat, harus mulai pikirkan rebalance portfolio ke keamanan, ke safety. Poin kedua, pikirkan gimana cara posisikan diri dengan baik untuk next waktunya serok agresif. Dan itu butuh waktu untuk bangun bisnis, untuk jual-jual aset atau apa, itu butuh waktu. Poin ketiga adalah pasar apa yang outperform di saat Bitcoin lagi lesu, karena itu akan datang. Sekarang ini lagi hot, I udah bilang di awal April,
perhatikan Bitcoin ketika orang lain nggak perhatikan. Semua orang lagi mikirin emas, kita beli Bitcoin 82.000, dia naik ke 95.000. Thank you, sudah dapat berapa itu? 15% atau berapa? Right? Tapi di saatnya Bitcoin sudah selesai untuk siklus kali ini, bukan selesai forever ya, selesai untuk siklus kali ini, ada fase yang mana dia lesu, you harus bisa pikirkan apa yang outperforming Bitcoin. Dan you kalau bisa persiapkan diri dari sekarang, you akan ucapin terima kasih lah dengerin video ini. Right? And of course, kalau kamu perlu conversation, perlu diskusi lebih dalam dan lain-lain, ya tinggal tanya ke saya kan aktif di dalam komunitas juga kok. So, tinggal runding, tinggal cross check, tinggal nanti perlu data apa saja juga bisa dipandu lah. Right? Tapi itulah data yang kita lagi pertimbangkan sekarang di bulan Mei 2025. Masih net bullish Bitcoin, tapi justru lagi mikirin nextnya apa lagi setelah endgame Tony Stark sudah cetak jempol. Apa ya namanya? Clicking fingers. Right? Paham ya? That's the May update atau May prediksi. Semoga bermanfaat and see you di puncaknya. Bye.